Suara detak jam dinding rumah sakit terdengar begitu jelas di telingaku, seolah setiap detiknya menertawakan kesendirian yang kini kurasakan. Rasa sakit yang datang bertubi-tubi di perutku membuat tubuhku gemetar, keringat bercucuran membasahi wajah, dan tanganku mencengkeram erat pinggiran ranjang bersalin. Aku berusaha mengatur napas seperti yang diajarkan bidan sejak pemeriksaan kehamilan, namun nyatanya rasa sakit melahirkan jauh lebih hebat daripada yang pernah kubayangkan. Malam itu, aku sendirian. Tidak ada suami di sisiku. Tidak ada keluarga yang menggenggam tanganku. Padahal, inilah momen paling menegangkan dan paling sakral dalam hidup seorang perempuan, melahirkan buah hati yang telah 9 bulan lebih kusimpan di rahim dengan penuh kasih. Aku berharap, setidaknya ada suami di sisiku untuk menguatkan, untuk menenangkan. Tapi nyatanya, aku hanya ditemani rasa sakit, sepi, dan suara monitor detak jantung bayi. Aku sempat menelpon suamiku sebelum masuk ruang bersalin, berharap dia segera datang. Namun panggilanku hanya dijawab dengan nada singkat. Maaf, aku lagi sibuk. Nanti aku kabari. Sibuk? Saat aku melahirkan anaknya? Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Tapi aku menahan tangis, mencoba berpikir positif. Mungkin benar, dia hanya sedang menyiapkan sesuatu atau dalam perjalanan ke rumah sakit. Aku ingin percaya, meski hatiku sudah diliputi keraguan. Ketika kontraksi berikutnya datang, aku memejamkan mata, menggenggam erat sprei rumah sakit, dan berusaha menahan teriakan. Namun tiba-tiba suara notifikasi WhatsApp terdengar dari ponsel yang terletak di meja samping ranjang. Dengan susah payah, aku meraihnya. Mungkin itu kabar dari suamiku. Jantungku berdebar, berharap dia menulis sesuatu seperti, "Sabar ya sayang, aku sudah di perjalanan. Tunggu aku." Tapi yang kulihat justru sebaliknya. Sebuah foto terpampang jelas di layar. Suamiku sedang tersenyum lebar di sebuah pantai indah. Di sampingnya, seorang wanita bergaun merah dengan wajah angkuh menempel manja di lengannya. Dan bukan hanya mereka berdua, ada pula keluarga besar si wanita, orang tua, saudara, bahkan keponakan, semuanya terlihat bahagia menikmati liburan bersama. Di bawah foto itu, ada pesan yang membuat dadaku sesak. "Hai Ibu Melas, aku cuma mau kasih tahu kalau suamimu memilih temani aku liburan dengan keluargaku, bukan menemani kamu di ruang bersalin. Mau tahu kenapa? Karena sebenarnya, suamimu sama sekali nggak mengharapkan anak yang sedang kamu lahirkan." Wajah mata bahagia, bahagia. Tanganku bergetar hebat. Ponsel hampir terlepas dari genggaman. Mataku panas, air mata langsung mengalir deras membasahi pipi. Rasanya seperti ada ribuan jarum yang menusuk jantungku sekaligus. Aku terisak, menatap layar itu dengan tubuh yang masih terguncang kontraksi. Rasa sakit melahirkan yang luar biasa kini bercampur dengan rasa sakit hati yang tak terlukiskan. Ingin sekali aku menjerit, tapi hanya suara parau yang keluar. Ya Allah, sampai segininya. Aku tidak percaya. Bagaimana bisa seorang suami meninggalkan istrinya yang sedang melahirkan hanya demi berlibur dengan perempuan lain? Lebih kejam lagi, perempuan itu dengan sengaja mengirimkan foto, seolah menikmati penderitaanku. Bidanku, yang melihat wajahku pucat dan basah air mata, bertanya lembut. "Ibu, kenapa? Jangan menangis, fokus ya, sebentar lagi bayinya lahir." Aku menggeleng, mencoba menahan perasaan, tapi air mata semakin deras. Suara tangis bercampur dengan teriakan sakit saat kontraksi berikutnya datang. Beberapa jam berlalu, dan akhirnya, dengan perjuangan yang seakan merobek seluruh tubuhku, aku mendengar tangisan pertama bayi kecilku. Suara itu, meski nyaring dan serak, terdengar bagiku seperti nyanyian terindah. Bayi mungil itu diletakkan di dadaku, kulitnya masih merah, matanya terpejam rapat. Aku menatap wajahnya dengan air mata yang tak berhenti mengalir. "Selamat datang, Nak, meski ayahmu tidak menginginkanmu, ibu selalu mencintaimu. Kau bukan kecelakaan. Kau adalah hadiah terindah dari Tuhan." Aku mengecup keningnya, meski tubuhku lemah dan hati masih hancur berkeping-keping. Beberapa jam setelah persalinan, aku beristirahat di ruang perawatan. Tubuhku lemas, tetapi pikiranku tak bisa tenang. Kata-kata pelakor itu terus terngiang di telinga, "Suamimu tak mengharapkan anakmu lahir."
Aku tidak bisa tidur sebelum mendengar kebenaran dari mulut suamiku sendiri. Dengan tangan gemetar, aku menelponnya. Butuh 3 kali panggilan sebelum akhirnya dia mengangkat. Suaranya terdengar santai, seolah tidak ada masalah. Halo? Aku langsung menahan isak. Kamu di mana? Tanyaku lirih. Aku lagi, ya, masih di luar kota. Ada urusan, jawabnya datar. Urusan apa? Aku baru saja melahirkan anakmu. Kenapa kamu nggak ada di sini? Kenapa aku malah dapat foto-foto kamu liburan sama dia? Suaraku meninggi, bercampur tangis. Sejenak hening di ujung telepon, lalu suaranya terdengar dingin, tanpa rasa bersalah. Sudahlah, aku memang nggak datang. Memangnya kenapa? Aku memang nggak pernah ingin punya anak dari kamu. Aku terdiam. Kata-kata itu menamparku lebih keras daripada apapun. Apa, maksudmu? Tanyaku nyaris berbisik. Anak itu hanya kecelakaan. Aku nggak pernah menginginkan dia. Aku nggak pernah menginginkan kalian, jawabnya tanpa ragu. Saat itu, air mataku kembali pecah. Tubuhku bergetar hebat, bukan karena rasa sakit fisik, tapi karena hati yang benar-benar diremukkan. Bayi kecilku tertidur di sampingku, tak tahu betapa ayahnya menolak kehadirannya di dunia. Aku nggak percaya kamu bisa sekejam ini, kataku dengan suara bergetar. Percaya atau tidak, itu kenyataannya. Aku bahagia dengan dia, bukan denganmu, katanya, lalu menutup telepon tanpa peduli bagaimana keadaanku. Ponsel terlepas dari tanganku. Aku menangis terseduh, menutupi wajah dengan kedua tangan. Tapi di tengah tangis itu, aku menatap anakku yang terlelap. Wajah mungilnya begitu damai, seakan tidak tahu penderitaan ibunya. Aku menyeka air mata dengan paksa. Lalu aku berbisik lirih, penuh janji yang lahir dari rasa sakit terdalam. Baiklah, kalau itu maumu. Kau anggap anak ini kecelakaan, kau anggap aku tak berarti, aku akan buktikan. Aku akan bangkit. Aku akan hancurkan hidup kalian berdua. Dan aku akan membesarkan anakku ini dengan cinta yang cukup untuk menggantikan kebusukanmu. Aku bersumpah, demi darah dan air mata yang keluar malam ini. Di dalam ruang rumah sakit yang sunyi, sumpah itu terucap. Sumpah seorang wanita yang dikhianati, ditinggalkan di saat terlemah, tapi justru menemukan kekuatan baru dari luka yang menganga. Dan dari malam itulah, perjalanan hidupku berubah selamanya. Malam setelah telepon itu berakhir, aku tak bisa tidur. Tubuhku masih lemah pasca melahirkan, jahitan di perut dan rasa nyeri di seluruh tubuh masih terasa, tapi rasa sakit fisik itu kalah jauh dibandingkan luka di hatiku. Kata-katanya terus terngiang, seperti kaset rusak yang diputar berulang-ulang. Anak itu hanya kecelakaan. Aku nggak pernah menginginkan dia. Aku nggak pernah menginginkan kalian. Kalimat itu mengiris hatiku lebih tajam daripada pisau bedah dokter. Aku merasa seakan-akan seluruh duniaku runtuh dalam sekejap. Bayi mungil yang baru saja lahir, yang kusebut anugerah, ternyata dianggap beban oleh ayahnya sendiri. Aku menoleh ke samping. Bayiku tidur dengan wajah damai di dalam boks kecil rumah sakit. Nafasnya naik turun pelan, tangannya terkepal mungil. Tidak ada yang salah dengannya. Dia sempurna. Dia manusia kecil yang suci, tak berdosa. Bagaimana bisa seseorang, apalagi ayah kandungnya, menolak kehadirannya? Aku mengulurkan tangan, menyentuh jari-jarinya yang kecil. Nak, jangan pernah merasa kau tak diinginkan. Kau adalah alasan ibu masih bisa bernapas sekarang. Air mataku menetes lagi, jatuh mengenai kulit halusnya. Beberapa hari kemudian, aku diperbolehkan pulang. Tidak ada yang menjemput. Tidak ada yang menunggu di luar rumah sakit dengan senyum lega. Aku hanya ditemani seorang perawat yang membantu mengangkat tas kecilku. Saat melangkah keluar dari pintu rumah sakit, aku sempat berhenti sejenak. Biasanya, momen ini selalu penuh kebahagiaan, keluarga menanti, suami merangkul, bahkan ada yang membawa bunga. Tapi aku hanya ditemani sunyi. Aku menghela napas panjang, menguatkan diri. Aku memesan taksi online dan pulang membawa bayiku sendirian. Sesampainya di rumah kontrakan kecil kami, yang pintunya mulai berkarat dan dindingnya berjamur, aku menatap sekeliling. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Rumah ini begitu dingin, meski udara panas.
Di ruang tamu, masih ada foto pernikahanku yang terpajang. Aku menatap foto itu lama. Di sana, aku dan dia tersenyum, mengenakan busana pengantin, seolah-olah berjanji akan saling melindungi. Aku ingin merobek foto itu, tapi tanganku terlalu lemah. Jadi hanya bisa terisak sambil bergumam, semua itu hanya kebohongan, ya. Hari-hari berikutnya adalah ujian berat. Malam-malam tanpa tidur karena bayi menangis. Tubuhku yang masih sakit dipaksa bangun berkali-kali untuk menyusui. Aku tidak punya siapa-siapa untuk membantu. Suamiku tidak pernah datang menjenguk. Tidak ada kabar, kecuali beberapa kali aku melihat unggahannya di media sosial, foto-foto liburan bersama perempuan itu. Mereka terlihat begitu bahagia. Seakan aku dan anakku tidak pernah ada. Yang lebih menyakitkan, pelakor itu sengaja mengirimkan foto-foto baru ke WhatsAppku. Kali ini bukan hanya foto liburan, tapi juga potret mesra mereka berdua di restoran mewah. Di bawahnya, ia menulis, "Nikmati hidupmu sebagai ibu tunggal. Suamimu sudah memilih. Kau hanya sisa yang tak berguna." Wajah dengan air mata bahagia. Aku hampir melempar ponselku, tapi aku tahan. Aku menutup mata, menggenggam erat bayi di pelukanku. "Jangan menangis, jangan lemah di depan mereka," bisikku pada diri sendiri. Namun hatiku benar-benar hancur. Ada momen aku berdiri lama di depan jendela, menatap keluar dengan pikiran kacau. Apa aku bisa membesarkan bayi ini sendirian? Apa aku sanggup? Tapi setiap kali aku menatap wajah anakku, semua pikiran buruk itu hilang. Dia membutuhkan aku. Jika aku menyerah, siapa yang akan menjaganya? Beberapa minggu setelah melahirkan, aku memberanikan diri menelepon suamiku lagi. Aku masih berharap, mungkin saja dia menyesal. Mungkin ada secercah rasa iba terhadap anaknya. Namun suara di seberang masih sama dinginnya. "Kamu masih berharap apa dariku?" Aku bilang, "Aku nggak pernah mau anak itu. Jangan ganggu hidupku lagi." "Dia anakmu juga?" seruku dengan tangis yang tertahan. "Anak itu bukan kehendakku. Kau tahu kan aku belum mau punya anak? Kau sengaja bikin aku terjebak. Itu kecelakaan. Aku bahagia sekarang, jangan rusak dengan tangisanmu." Aku terdiam lama. Tubuhku gemetar hebat. Ingin sekali aku memaki, tapi suaraku tercekat. Hanya isak yang terdengar. Dia menutup telepon tanpa peduli. Saat itu, aku merasa ada sesuatu dalam diriku yang mati. Perasaan cinta, harapan, bahkan semua kenangan indah bersamanya, semuanya hancur, tersapu habis oleh kata-kata kejam itu. Malam itu, aku duduk di lantai rumah kontrakan. Bayi mungilku tertidur di pangkuan. Aku menatap wajah polosnya lama sekali. Air mataku sudah kering. Aku tidak lagi menangis histeris. Yang tersisa hanya api kecil di dalam hatiku, yang perlahan berubah menjadi kobaran besar. Ayahmu menganggapmu kecelakaan. Dia menganggap kita tak berharga. Tapi dengarkan ibu baik-baik, nak, kita akan buktikan mereka salah. Kau bukan kecelakaan. Kau adalah mukjizat. Kau adalah alasan ibu masih berdiri hari ini. Aku mengecup keningnya. Aku bersumpah, aku akan bangkit. Aku akan membesarkanmu dengan tanganku sendiri. Dan suatu hari nanti, orang-orang yang merendahkan kita akan berlutut di hadapan kita. Ibu janji. Sumpah itu keluar begitu saja, tapi terasa kuat, nyata, dan mengikat. Hari-hariku tetap berat. Uang tabungan habis sedikit demi sedikit untuk membeli susu, popok, dan kebutuhan sehari-hari. Aku harus menjual beberapa perhiasan sisa pernikahan untuk bertahan hidup. Tetangga mulai berbisik-bisik. "Itu istrinya ditinggal ya? Kasihan banget, baru melahirkan suaminya malah kabur sama perempuan lain." Aduh, jangan-jangan dia yang salah. Perempuan itu memang suka bikin laki-laki lari. Setiap kata mereka menusuk telinga, tapi aku hanya menunduk dan pura-pura tidak mendengar. Aku tidak punya waktu untuk membalas. Aku harus menjaga anakku. Aku mulai mencoba bekerja dari rumah. Menjual makanan kecil, menerima pesanan kue, bahkan menjahit baju seadanya. Apapun kulakukan demi bisa membeli susu. Tangan ini sering lecet, mata panda menghiasi wajahku, tubuhku kurus, tapi aku tetap berjalan. Karena dalam hatiku, sumpah itu terus membara, aku akan bangkit.
Setiap kali aku merasa lelah, aku teringat lagi kata-kata suamiku, anak itu kecelakaan. Setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku teringat foto-foto liburannya dengan perempuan itu. Setiap kali aku merasa tidak sanggup, aku teringat tatapan sinis tetangga. Semua itu menjadi cambuk. Semua hinaan, pengkhianatan, dan penolakan berubah menjadi bahan bakar untuk terus berjalan. Aku tidak lagi ingin meminta belas kasihan. Aku ingin berdiri dengan kakiku sendiri. Aku ingin suatu hari nanti, ketika mereka menatapku, mereka akan menyesal. Bukan karena aku menangis, tapi karena aku berhasil. Dan malam itu, saat anakku tidur nyenyak di pangkuanku, aku menatap ke langit-langit rumah kontrakan sambil berbisik pelan, penuh keyakinan. Ini bukan akhirku. Ini baru permulaan. Hari-hari setelah aku melahirkan berjalan bagai mimpi buruk yang tiada ujung. Tubuhku masih lemah, luka persalinan belum benar-benar pulih, tapi aku tidak punya waktu untuk beristirahat. Tidak ada tangan yang membantuku, tidak ada suami yang meraihkan segelas air atau sekadar menenangkan bayi saat dia menangis. Semuanya harus kulakukan sendiri. Malam-malamku adalah rangkaian panjang tanpa tidur. Bayiku sering menangis karena kolik, perutnya kembung, atau hanya karena ingin digendong. Tanganku pegal, pundakku nyeri, tapi aku tetap memeluknya erat. Setiap kali ia menangis, aku juga ingin menangis. Tapi aku tidak boleh runtuh. Jika aku ikut jatuh, siapa yang akan menjaganya? Kontrakan kecil itu semakin terasa sempit. Dindingnya tipis, sehingga suara bayiku menangis sering terdengar sampai tetangga. Beberapa kali aku mendengar mereka mengeluh. Ya Allah, anaknya nangis lagi. Nggak pernah berhenti apa? Aduh, bikin pusing. Ibunya nggak bisa ngurus apa gimana? Kalimat-kalimat itu menusuk telingaku. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya membesarkan bayi sendirian. Mereka tidak tahu aku baru melahirkan, tubuhku sakit, dan aku berjuang sekuat tenaga. Tapi dunia memang tidak peduli. Suatu malam, saat aku sedang menenangkan bayiku yang rewel, salah satu tetangga mengetuk pintu dengan keras. Aku membuka dengan wajah lelah, mata sembab. Bu, bisa nggak anaknya jangan nangis terus? Ini ganggu orang sekampung, katanya ketus. Aku hanya terdiam. Ingin marah, tapi suaraku tercekat. Aku mengangguk lemah. Maaf, Bu, namanya Bayi. Dia mendengus dan pergi. Aku menutup pintu perlahan, lalu bersandar di baliknya. Air mataku mengalir. Aku merasa benar-benar sendirian menghadapi dunia. Tak hanya tetangga, kabar bahwa suamiku meninggalkanku untuk perempuan lain cepat menyebar. Mulut-mulut orang di sekitar jadi semakin tajam. Kasihan, ditinggal suami pas melahirkan. Mungkin dia memang gak bisa jadi istri yang baik. Pantes aja suaminya cari perempuan lain, kalau istrinya begini. Anaknya itu, siapa yang mau ngakuin? Paling juga nanti jadi beban ibunya. Aku pura-pura tidak mendengar, tapi hatiku perih. Dunia seakan menudingku sebagai penyebab semua ini. Padahal aku yang dikhianati. Aku yang ditinggalkan. Tapi mengapa justru aku yang disalahkan? Kadang, saat belanja di warung dekat rumah, aku bisa merasakan tatapan iba sekaligus sinis dari orang-orang. Seolah-olah aku adalah tontonan. Perempuan gagal, istri buangan, ibu tunggal yang dianggap aib. Uang tabunganku menipis cepat. Semua habis untuk membeli susu, popok, dan biaya kebutuhan harian. Aku tidak lagi bisa berharap pada suami. Dia bahkan tidak menengok, apalagi memberi nafkah. Aku harus melakukan sesuatu. Maka aku mulai berjualan kecil-kecilan. Awalnya, aku membuat kue sederhana dan menitipkannya ke warung dekat rumah. Untungnya kecil, tapi cukup untuk membeli beras dan sayur. Aku juga menerima jahitan baju dari tetangga yang kasihan. Malam-malam yang seharusnya kupakai tidur kugunakan untuk menjahit dengan lampu remang-remang, sementara bayi tertidur di sampingku. Tangan ini sering terluka terkena jarum, tapi aku tidak mengeluh. Namun, kerja keras itu masih belum cukup. Ada hari-hari ketika aku hanya bisa makan nasi dengan garam agar susu formula anakku tetap terbeli. Pernah aku hanya minum air putih sepanjang hari, sementara uang terakhir kupakai membeli obat demam untuknya. Rasa lapar, lelah, dan sakit bercampur jadi satu. Tapi aku tetap bertahan. Aku tidak boleh menyerah.
Meski berusaha kuat, ada saat-saat aku benar-benar hampir tumbang. Suatu malam, bayiku demam tinggi. Tubuhnya panas, napasnya cepat. Aku panik. Aku membawanya ke puskesmas dengan uang pas-pasan. Dokter berkata itu hanya demam biasa, tapi aku sudah hampir gila karena takut kehilangan dia. Aku duduk di bangku ruang tunggu, memeluk anakku erat, dan menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, jangan ambil dia dariku. Aku cuma punya dia. Kalau dia pergi, aku sudah tidak punya alasan untuk hidup. Tangisku malam itu pecah begitu keras, sampai beberapa orang menoleh iba. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya takut. Syukurlah, beberapa hari kemudian demamnya reda. Aku menghela napas lega, meski tubuhku sendiri sakit karena kurang tidur dan stres. Ada malam-malam ketika aku menatap anakku yang tidur pulas dan berpikir, apa aku bisa bertahan membesarkanmu? Apa aku sanggup? Bahkan ada bisikan gelap di kepalaku, lebih baik kau pergi saja, supaya tidak menderita. Tapi begitu aku melihat wajah mungilnya, semua bisikan itu hilang. Dia adalah alasan aku hidup. Aku tidak boleh kalah. Sementara aku jungkir balik berjuang sendiri, suamiku dan pelakor itu terus memamerkan kebahagiaan mereka. Media sosial mereka penuh foto-foto liburan, di pantai, di kafe mewah, bahkan ke luar negeri. Pelakor itu seakan sengaja menandai aku dalam unggahan. Captionnya kejam. Nikmatnya hidup tanpa beban. Sementara ada yang sibuk ganti popok sendirian. Wajah dengan air mata bahagia. Setiap kali aku melihat itu, dadaku sesak. Bukan karena aku masih mencintai suamiku, tapi karena sakit hati. Bagaimana bisa dia begitu mudah melupakan? Bagaimana bisa dia begitu bahagia sementara aku jatuh terpuruk? Tapi lama-lama, rasa sakit itu berubah. Tidak lagi hanya tangis, tapi juga kemarahan. Kemarahan yang perlahan menyalakan api di hatiku. Aku berkata dalam hati, tertawalah kalian sekarang. Tapi suatu hari nanti, aku yang akan tertawa melihat kalian jatuh. Waktu berjalan. Bayiku tumbuh sedikit demi sedikit. Senyum pertamanya, suaranya saat mulai mengoceh, langkah kecilnya saat belajar berjalan, semuanya menjadi energi untukku. Setiap kali aku lelah, aku hanya perlu menatap wajahnya. Dan aku tahu, aku tidak boleh menyerah. Karena aku ingin dia tumbuh dengan bangga pada ibunya. Suamiku boleh menganggapnya kecelakaan, tapi bagiku dia adalah hadiah. Dia bukan alasan aku hancur, dia alasan aku bangkit. Suatu siang, aku menerima kabar dari seorang teman lama yang masih peduli padaku. Dia datang menjenguk dengan membawa sedikit makanan. Saat melihat kondisiku, rumah berantakan, wajah pucat, tubuh kurus, dia terdiam lama. Aku nggak nyangka kamu bisa bertahan sejauh ini. Kamu kuat sekali, katanya dengan mata berkaca-kaca. Aku hanya tersenyum pahit. Aku nggak tahu kuat atau tidak. Yang aku tahu, aku nggak punya pilihan selain terus jalan. Dia menepuk tanganku. Suatu hari nanti, kamu akan keluar dari semua ini. Jangan biarkan mereka menang. Kata-katanya sederhana, tapi menusuk. Malam itu, aku kembali menatap anakku yang tidur lelap. Aku memeluknya erat, dan aku berbisik lagi pada diriku sendiri. Aku akan bangkit. Aku akan buktikan. Aku akan hancurkan mereka dengan keberhasilanku. Aku bersumpah. Dan sumpah itu semakin kuat, semakin nyata, semakin mengakar di dalam hatiku. Hari-hari penuh tangis dan keputusasaan sudah cukup lama menjeratku. Aku pernah berada di titik terendah, di mana setiap malam aku berdoa agar Tuhan memberiku alasan untuk tetap hidup. Dan setiap kali aku hampir menyerah, wajah kecil anakku selalu menjadi alasan itu. Dia tertawa, merangkak, berpegangan pada kursi untuk belajar berdiri, dan aku merasa mendapat semangat baru. Aku tahu, aku tidak bisa selamanya hidup begini, terpuruk, dihina, dicibir, hanya bergantung pada belas kasihan orang lain. Jika aku ingin anakku punya masa depan, aku harus bangkit. Aku harus keluar dari jurang ini. Awalnya, aku mulai dengan usaha kecil. Aku membuat kue basah sederhana seperti risoles, pastel, dan donat kampung. Dengan modal sisa uang hasil menjual cincin pernikahan, aku membeli bahan seadanya.
Pagi-pagi sekali, aku sudah bangun untuk membuat adonan, sementara anakku masih tidur. Tanganku sibuk di dapur, tapi telingaku selalu waspada kalau dia menangis. Setelah selesai, aku membungkus kue itu dengan plastik sederhana dan menitipkannya ke warung-warung sekitar. Hasilnya, tidak selalu manis. Kadang kuenya tidak laku dan kembali basi. Kadang ada warung yang menolak karena sudah punya pemasok. Tapi aku tidak berhenti. Aku terus mencoba, terus berjalan, meski untungnya hanya cukup untuk membeli beras 2 kilo. Selain itu, aku juga menerima jahitan. Mesin jahit tua milik ibuku yang sudah almarhum, kutarik keluar dari gudang. Mesinnya berkarat, sering macet, tapi masih bisa dipakai. Aku mulai menjahit baju tetangga, memperbaiki resleting, mengecilkan rok. Aku bekerja sampai larut malam. Mata perih, tangan penuh luka jarum, tapi ada kepuasan tersendiri ketika hasil kerja itu bisa kubawa pulang menjadi susu formula untuk anakku. Namun, jalan menuju kebangkitan tidaklah mulus. Beberapa kali aku ditipu orang. Ada tetangga yang memesan seragam sekolah dalam jumlah banyak, tapi setelah aku membuat, mereka tidak membayar. Ada pula seorang kenalan yang mengajakku berjualan kerudung dengan sistem titip, tapi ternyata dia membawa kabur uang hasil penjualan. Aku sempat jatuh lagi. Malam-malam aku menangis sambil memeluk anakku. Rasanya semua kerja keras sia-sia. Kenapa orang selalu memanfaatkan aku? Nak? Apa karena aku lemah? Apa karena aku sendiri? Tapi setiap kali aku ingin menyerah, aku teringat kembali wajah pelakor itu. Tatapan meremehkan, pesan-pesan kejamnya. Aku teringat kata-kata suamiku yang menyebut anakku hanya kecelakaan. Dan api dalam hatiku kembali menyala. Tidak, aku tidak boleh kalah. Mereka harus lihat aku berdiri. Suatu hari, aku mendapat tawaran dari seorang teman lama yang bekerja di sebuah perusahaan properti kecil. Dia tahu aku sedang berjuang dan mencoba mengulurkan tangan. Aku tahu kamu butuh kerjaan tetap. Bagaimana kalau kamu ikut aku jadi marketing properti? Komisinya lumayan, kalau kamu bisa jual 1 unit rumah, hasilnya bisa lebih besar daripada jualan kue sebulan penuh. Awalnya aku ragu. Aku tidak tahu apa-apa tentang properti. Aku hanya seorang ibu rumah tangga yang ditinggalkan suami. Aku tidak punya pengalaman bicara dengan orang kaya, tidak tahu bagaimana cara menjual rumah. Tapi aku memberanikan diri. Aku akan coba, jawabku. Hari pertama bekerja, aku belajar banyak. Tentang brosur, tentang cara mempromosikan rumah, tentang meyakinkan calon pembeli. Aku gugup. Saat pertama kali presentasi, suaraku bergetar, tanganku berkeringat. Banyak calon pembeli yang menolak dengan sinis. Ah, saya nggak percaya sama agen baru. Kayak kamu bisa ngerti soal rumah. Aku pulang dengan perasaan hancur. Tapi aku tidak menyerah. Aku belajar dari internet, membaca artikel, menonton video motivasi. Malam-malam saat anakku tidur, aku mencatat strategi pemasaran di buku tulis bekas. Dan akhirnya, setelah 3 bulan berjuang, aku berhasil menjual rumah pertamaku. Komisinya cukup besar, jumlah uang yang belum pernah aku pegang sebelumnya. Aku menangis terharu saat menerima transfer itu. Setelah penjualan pertama, aku semakin bersemangat. Tapi perjalanan tidak mulus. Ada masa berbulan-bulan tanpa penjualan. Aku harus menahan rasa lapar, menjual barang-barang rumah, bahkan menggadaikan motor bekas untuk biaya sehari-hari. Tapi aku terus belajar. Aku mulai memahami kebutuhan orang. Aku belajar cara membaca karakter calon pembeli, belajar cara mengatur kata-kata. Aku belajar bahwa menjual rumah bukan hanya soal harga, tapi soal memberikan rasa aman, harapan, dan masa depan kepada orang lain. Setiap kegagalan, kutulis di buku catatan. Aku tidak ingin jatuh di lubang yang sama. Setiap kali aku lelah, aku kembali membuka ponsel. Melihat foto-foto lama suamiku dengan pelakor itu. Foto mereka tersenyum di pantai, berpose di kafe mewah. Aku menatap foto itu lama, lalu bergumam, kalian pikir aku akan mati terpuruk? Kalian pikir aku akan hancur? Tunggu saja. Aku akan bangkit, dan suatu hari kalian akan datang padaku, memohon belas kasihan. Dan tekad itu membuatku bekerja lebih keras lagi. Tahun-tahun berjalan. Dari seorang marketing kecil,
Aku mulai dikenal karena prestasi. Aku berhasil menjual banyak unit rumah. Uang komisiku kukumpulkan sedikit demi sedikit, bukan untuk berfoya-foya, tapi untuk menabung. Aku ikut seminar bisnis, belajar tentang investasi, tentang manajemen properti. Aku sering membawa anakku ke acara seminar, duduk di pojokan dengan dia di pangkuanku, sementara aku mencatat dengan serius. Orang mungkin menatapku aneh, tapi aku tidak peduli. Suatu ketika, aku memberanikan diri membuka usaha sendiri. Awalnya kecil, aku membeli tanah kafling hasil tabunganku, lalu menjualnya kembali. Keuntungan pertama membuatku yakin. Aku kemudian bekerja sama dengan beberapa kontraktor kecil untuk membangun rumah sederhana. Tentu tidak mudah. Ada proyek yang mangkrak, ada pekerja yang kabur, ada pembeli yang membatalkan. Tapi aku terus berdiri. Setiap kegagalan, kuanggap pelajaran. Anakku tumbuh bersama perjuanganku. Dia melihat bagaimana aku bekerja siang malam. Dia tahu ibunya sering keluar kota untuk bertemu pembeli. Kadang aku merasa bersalah meninggalkannya, tapi aku selalu berkata, "Ibu melakukan semua ini untukmu. Supaya kau bisa sekolah, supaya kau bisa hidup lebih baik dari ibumu." Dan dia mengangguk, meski masih kecil. Senyum polosnya menjadi penenang di tengah badai. Lambat laun, usahaku mulai menampakkan hasil. Proyek kecilku sukses. Namaku mulai dikenal di kalangan pembeli. Orang-orang yang dulu meremehkan, kini justru menghargai. Aku berhasil pindah dari kontrakan sempit ke rumah sederhana hasil keringat sendiri. Itu adalah kemenangan kecil, tapi bagiku berarti besar. Malam itu, aku berdiri di teras rumah baru bersama anakku. Aku menatap langit dan berbisik, "Aku sudah melewati neraka. Aku tidak akan kembali ke sana." Aku tahu, ini baru permulaan. Masih banyak jalan panjang di depan. Tapi satu hal pasti, aku tidak lagi perempuan yang lemah. Aku sudah mulai bangkit, dan aku tidak akan berhenti sampai mereka yang menghancurkan hidupku melihat siapa aku sebenarnya. Waktu terus berjalan. Dari seorang perempuan yang dulu pernah ditinggalkan di ruang bersalin tanpa siapapun, kini aku menjelma menjadi sosok baru. Aku tidak lagi menjadi wanita rapuh yang menangisi nasib, melainkan seorang ibu tangguh yang telah belajar dari pahitnya pengkhianatan. Aku masih ingat jelas bagaimana perasaan itu muncul ketika aku menandatangani akta rumah pertama yang benar-benar hasil keringatku sendiri. Sebuah rumah sederhana dengan cat putih polos dan halaman kecil di depannya. Tapi bagiku, itu bukan sekadar rumah. Itu adalah simbol bahwa aku sudah keluar dari lingkaran keterpurukan. Aku memandang anakku yang kala itu baru masuk sekolah dasar. "Lihat, Nak, ini rumah kita. Rumah yang kita perjuangkan bersama. Bukan pemberian siapapun, bukan belas kasihan. Ini hasil jerih payah kita." Dia tersenyum, memelukku erat. Senyum itu membuatku yakin bahwa aku sudah berada di jalur yang benar. Rumah itu menjadi titik tolak bagiku. Dari sana, aku mulai berpikir lebih besar, tidak hanya menjual rumah orang lain, tetapi membangun impian-impian baru bagi banyak keluarga. Dengan modal tabungan dan pinjaman dari bank yang kuperoleh setelah menunjukkan rekam jejak penjualan yang bagus, aku mendirikan perusahaan properti kecil-kecilan. Namanya kupilih dengan hati-hati, sebuah nama yang mencerminkan harapan baru dan kekuatan. Awalnya aku hanya berani membangun 5 unit rumah sederhana di lahan pinggiran kota. Prosesnya penuh tantangan, pekerja yang mogok, harga material yang naik, birokrasi yang rumit. Tapi aku menghadapinya dengan sabar. Aku turun langsung ke lapangan, memastikan setiap bata dipasang dengan benar, setiap rumah memiliki fondasi kokoh. Saat kelima rumah itu akhirnya terjual habis, aku merasa dunia terbuka lebar untukku. Keuntungan pertama tidak serta-merta membuatku berfoya-foya. Aku kembali memutarnya untuk membangun proyek kedua, lalu ketiga. Setiap proyek baru menambah reputasiku. Dari mulut ke mulut, orang mulai mengenalku. Mereka berkata, rumah dari perusahaannya selalu kokoh dan nyaman. Pemiliknya orang jujur, bisa dipercaya. Itu adalah pujian terbesar bagiku. Perlahan, hidupku berubah. Aku tak lagi harus menghitung uang receh untuk membeli beras. Aku bisa menyekolahkan anakku di sekolah terbaik. Aku bisa membelikan pakaian layak untuknya tanpa harus menunggu diskon besar-besaran.
Aku membeli mobil sederhana untuk memudahkan pekerjaan, lalu beberapa tahun kemudian, aku bisa membeli mobil baru yang lebih nyaman. Aku pindah dari rumah kecil itu ke sebuah rumah besar di kawasan elit. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah, aku tetap hidup sederhana. Aku tidak ingin terjebak dalam kesombongan. Aku tahu betul bagaimana rasanya menjadi orang yang diremehkan, jadi aku menjaga diriku agar tidak menjadi seperti orang-orang yang dulu menghancurkanku. Anakku tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih sayang. Dia tahu perjuangan ibunya. Dia tidak pernah meminta berlebihan, tidak pernah marah ketika aku sibuk bekerja. Sebaliknya, dia selalu menyemangati. "Ibu, nanti kalau aku besar, aku mau bantu ibu membangun rumah-rumah juga," katanya suatu malam. Aku tersenyum, air mata menggenang di mataku. "Nak, kau adalah alasan ibu berdiri sampai sejauh ini. Tanpamu, mungkin ibu sudah menyerah." Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan memberikan yang terbaik untuknya. Dia bukan kecelakaan, dia adalah anugerah terbesar yang pernah kumiliki. Di tengah kesibukan membangun proyek demi proyek, kabar tentang mantan suamiku dan pelakor itu sesekali sampai ke telingaku. Aku tidak pernah mencari tahu, tapi selalu ada saja orang yang menceritakan. Katanya, kehidupan mereka tidak seindah yang dulu ditunjukkan di media sosial. Rumah yang mereka tempati ternyata berdiri di atas tanah pemerintah. Mewah di luar, tapi tanpa kepastian hukum. Mereka sering pindah karena takut digusur. Suamiku, yang dulu selalu merasa lebih hebat, kini bekerja serabutan setelah usahanya bangkrut. Sedangkan pelakor itu, yang dulu pamer dengan tas mahal dan liburan mewah, kini sibuk mencari cara mempertahankan gaya hidupnya. Aku hanya tersenyum setiap kali mendengar kabar itu. Aku tidak perlu membalas dengan kata-kata. Waktu sudah menunjukkan siapa yang sebenarnya menang. Bisnis propertiku berkembang pesat. Jika dulu hanya 5 unit, kini aku berani membangun puluhan bahkan ratusan. Aku merekrut arsitek handal, menggandeng kontraktor besar, bekerja sama dengan investor. Aku sering diundang menjadi pembicara di seminar bisnis. Aku berdiri di depan ratusan orang, bercerita tentang perjalanan hidupku. Dari seorang wanita yang pernah ditinggalkan di ruang bersalin, hingga kini menjadi pemilik perusahaan properti. Banyak orang terharu mendengarnya. Aku tidak pernah malu menceritakan masa laluku. Bagiku, itu adalah bukti bahwa manusia bisa bangkit dari keterpurukan jika punya tekad. Tentu saja, ketika uang mulai banyak, godaan pun datang. Ada tawaran untuk bergabung dalam lingkaran sosialita, pesta-pesta mewah, bahkan pria-pria kaya yang mencoba mendekatiku. Tapi aku menolak semua itu. Hatiku sudah tertutup untuk cinta yang baru. Luka dari pengkhianatan masa lalu terlalu dalam, dan aku memilih memfokuskan hidupku pada anak dan bisnis. Aku tidak butuh suami baru untuk membuatku merasa lengkap. Aku sudah cukup dengan anakku. Dia adalah segalanya bagiku. Kadang, saat aku duduk di ruang kerja yang luas dengan kaca besar menghadap kota, aku merenung. Mengingat bagaimana dulu aku pernah tidur di lantai kontrakan dengan atap bocor. Mengingat bagaimana aku pernah berjalan kaki pulang karena tidak punya ongkos. Dan kini, aku berada di sini. Aku menutup mata, bersyukur pada Tuhan. Aku tahu semua ini bukan semata hasil kerjaku, tapi juga karena doa-doa panjang ibuku dulu, doa anakku yang tulus, dan restu semesta yang menguatkanku. Suatu hari, saat aku menghadiri acara pameran properti besar di sebuah hotel mewah, aku tidak sengaja melihat sosok yang sangat kukenal. Mantan suamiku. Dia berdiri di sudut, wajahnya pucat, pakaiannya lusuh, jauh berbeda dari pria yang dulu meninggalkanku. Di sampingnya, pelakor itu, yang kini tampak lebih tua, dengan riasan tebal menutupi lelahnya wajah. Mereka tidak menyadari keberadaanku saat itu. Aku hanya memperhatikan dari jauh. Hatiku bergejolak, tapi bukan karena sakit lagi. Justru ada rasa lega yang aneh. Aku tersenyum dalam hati. Beginilah jalan hidup. Apa yang kalian banggakan dulu, kini runtuh. Dan aku, yang kalian remehkan, justru berdiri di sini. Itu bukan lagi tentang balas dendam. Itu tentang pembuktian pada diriku sendiri bahwa aku bisa bertahan. Kini, aku hidup tenang. Aku tidak lagi dibayang-bayangi masa lalu.
Aku membesarkan anakku dengan penuh cinta. Aku mengajarinya nilai kerja keras, kejujuran, dan rasa syukur. Di setiap rumah yang kubangun, aku selalu merasa seakan sedang membangun mimpi untuk orang lain. Dan setiap kali sebuah keluarga baru menempati rumah dari perusahaanku, aku merasa ada kebahagiaan yang tak ternilai. Aku tahu, jalan masih panjang. Tapi aku tidak lagi takut. Aku sudah melewati badai terburuk dalam hidupku. Dan kini, aku hanya ingin berjalan ke depan, sambil tertawa melihat bagaimana hidup mengembalikan segalanya dengan cara yang adil. Suatu pagi, aku membaca berita tentang penggusuran besar-besaran di sebuah kawasan yang sudah lama dikenal sebagai lahan ilegal. Puluhan rumah digusur karena berdiri di atas tanah pemerintah. Saat melihat foto-foto di koran, hatiku tersentak. Rumah besar yang dulu pernah mereka pamerkan, mantan suamiku dan perempuan itu, ikut rata dengan tanah. Aku menatap gambar itu lama. Di sana, tampak wajah perempuan itu berteriak histeris, sementara mantan suamiku hanya duduk termenung, seakan kehilangan arah. Akhirnya, semua topeng mereka runtuh juga, gumamku. Aku tidak merasakan belas kasihan. Bukannya hatiku sudah keras, tapi aku teringat semua hinaan, semua luka yang mereka torehkan. Aku teringat malam itu, malam kelahiran anakku, ketika mereka dengan bangga mengirim foto liburan sambil menertawakanku. Mereka pernah berkata aku akan mati miskin, tidak sanggup mengurus anak. Dan kini, lihatlah, kenyataan justru membalik. Beberapa hari setelah berita itu, sekretarisku datang ke ruang kerja. Bu, ada pasangan suami istri yang ingin bertemu. Katanya mereka ingin mencicil rumah di proyek perumahan baru kita. Mereka bilang mendesak, Bu. Aku menoleh dari laptop. Nama mereka? Sekretarisku menyebut dua nama yang membuat jantungku berdegup kencang. Nama mantan suamiku, dan nama perempuan itu. Sesaat aku terdiam. Ada campuran rasa kaget, geli, dan getir. Jadi benar, setelah rumah mereka digusur, mereka mencoba datang padaku. Aku mengatur napas, menatap sekretarisku. Baik, suruh mereka masuk. Pintu terbuka. Mereka masuk dengan wajah berbeda 180 derajat dari dulu. Mantan suamiku tampak lebih tua dari usianya, wajahnya kusut, rambutnya memutih sebagian. Perempuan itu masih berusaha tampil cantik, tapi jelas-jelas penampilannya murahan, jauh dari kesan mewah yang dulu selalu ia pamerkan. Aku duduk tegak di balik meja, menatap mereka tanpa ekspresi. Mereka tampak gugup begitu menyadari siapa yang duduk di hadapan. Kamu pemilik perusahaan ini, suara mantan suamiku tercekat. Aku tersenyum tipis. Kalian tidak menyangka, ya? Perempuan itu mencoba menutupi keterkejutannya dengan senyum canggung. Wah, dunia sempit sekali ya, ternyata perusahaan besar ini milikmu. Heh? Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap mereka, membiarkan keheningan menekan. Mantan suamiku akhirnya membuka suara. Kami datang karena ingin membeli rumah di salah satu perumahanmu. Setelah rumah lama kami digusur, kami tidak punya tempat tinggal. Tolonglah, izinkan kami mencicil. Kami janji akan bayar tepat waktu. Aku menahan tawa yang hampir pecah. Bayangkan, pria yang dulu meremehkanku, yang mengatakan anakku hanyalah kecelakaan, kini datang memohon padaku untuk sebuah rumah. Perempuan itu ikut bicara. Iya, tolonglah. Kami benar-benar butuh rumah. Kamu kan sekarang sudah sukses, masa tidak bisa membantu kami sedikit? Anggaplah, balas budi karena dulu pernah menjadi bagian dari hidupmu. Balas budi? Kata-kata itu membuat darahku mendidih. Aku menatap mereka dengan tajam. Balas budi? Apa kalian lupa bagaimana dulu kalian memperlakukan aku? Saat aku melahirkan sendirian, kalian malah liburan. Kalian bahkan mengirim foto, sambil berkata suamiku tidak mengharapkan anakku lahir. Apakah itu yang kalian sebut, bagian dari hidupku? Mereka terdiam, wajahnya memucat. Aku berdiri, berjalan mendekat ke arah mereka. Kalian kira aku sudah mati dalam kemiskinan, ya? Kalian kira aku tidak sanggup membesarkan anakku? Nyatanya, anak yang kalian sebut, kecelakaan, itulah yang menjadi alasan aku berdiri di sini hari ini. Aku menunjuk keluar jendela,
ke arah gedung-gedung dan proyek perumahan yang sedang kubangun. Lihatlah, semua ini lahir dari pengkhianatan kalian. Kalian menghancurkanku, tapi justru itu yang membuatku bangkit. Jadi terima kasih, karena tanpa kalian, aku mungkin tidak akan sekuat ini. Mantan suamiku tertunduk, wajahnya penuh penyesalan. Perempuan itu mencoba tersenyum kaku, tapi matanya berkaca-kaca. Aku kembali ke kursiku, duduk dengan tenang. Kalian ingin mencicil rumah di perusahaan ini? Maaf, aku tidak bisa. Mereka terkejut. Tapi kenapa? Kami benar-benar butuh rumah, kata perempuan itu dengan suara memelas. Aku menatap mereka dingin. Karena aku tidak ingin satu bata pun dari rumah yang kubangun ditempati oleh pengkhianat. Ada banyak perusahaan properti lain di luar sana. Pergilah ke mereka. Tapi tidak di sini. Tidak di bawah namaku. Mantan suamiku berusaha membujuk. Tolonglah, jangan begini. Aku memang salah dulu, aku akui. Tapi bukankah kamu sekarang sudah sukses? Apa salahnya membantu kami? Aku menatapnya tajam. Kamu salah satu pria paling pengecut yang pernah kutemui. Kau meninggalkan istrimu yang sedang melahirkan, kau mengatakan anakmu sendiri hanyalah kecelakaan. Dan sekarang kau datang meminta bantuan? Tidak, aku tidak sekejam itu, aku hanya adil. Dan keadilan berarti kalian tidak pantas mendapatkan kemurahan hatiku. Air mata mulai mengalir di pipi perempuan itu. Kamu benar-benar tega. Aku tersenyum dingin. Tidak. Aku hanya membalas dengan caraku sendiri. Kalian yang dulu menertawakan aku, kini lihatlah bagaimana hidup menertawakan kalian. Aku berdiri, memberi isyarat pada satpam untuk mengantar mereka keluar. Pertemuan ini sudah cukup. Aku sibuk. Silakan pergi. Mereka berdua bangkit dengan langkah gontai. Wajah mereka muram, penuh penyesalan. Mantan suamiku sempat menoleh padaku, seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Pintu tertutup. Hening kembali mengisi ruangan. Aku menarik napas panjang, menatap langit-langit. Ada rasa lega yang luar biasa. Seakan beban bertahun-tahun akhirnya terlepas. Malam itu, aku duduk di balkon rumah besarku, memandang lampu kota yang berkelip. Anakku duduk di sampingku, kepalanya bersandar di pundakku. Ibu, kenapa tadi ada orang menangis keluar dari kantor ibu? Tanyanya polos. Aku tersenyum kecil. Mereka hanya orang yang pernah menyakiti ibu dulu. Sekarang mereka sedang mendapat balasan dari apa yang mereka lakukan. Anakku terdiam sejenak, lalu bertanya lagi. Apakah ibu bahagia sekarang? Aku memeluknya erat. Sangat bahagia. Karena ibu punya kamu. Itu sudah cukup. Air mataku menetes, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena lega. Aku tidak hanya berhasil membuktikan pada mereka, tapi juga pada diriku sendiri, bahwa aku bisa bangkit, bisa sukses, dan bisa hidup bahagia tanpa harus bergantung pada siapapun. Aku menutup mata, teringat kembali kata-kata pedih yang pernah mereka lontarkan. Kata-kata yang dulu menusuk hatiku, kini hanya terasa seperti bisikan kecil yang tak berarti. Aku tahu, balas dendam terbaik bukanlah dengan menyakiti balik. Balas dendam terbaik adalah dengan menunjukkan bahwa aku bisa berdiri tegak, lebih kuat dari sebelumnya, sementara mereka jatuh dalam jurang yang mereka gali sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku benar-benar merasa bebas. Sejak pertemuan terakhir dengan mantan suami dan pelakor di kantorku, hidupku terasa semakin ringan. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantui, tidak ada lagi dendam yang menjerat. Kini aku bisa menikmati setiap detik kehidupanku bersama anakku. Aku bangun pagi dengan senyuman, menyiapkan sarapan sederhana untuk kami berdua, lalu mengantarnya ke sekolah dengan mobilku sendiri. Setiap kali aku melihat wajahnya yang ceria, aku tahu, segala perjuangan, segala air mata, semua luka, semuanya terbayar lunas. Bu, nanti jangan lupa datang ke pentas seni, ya. Aku main drama, katanya dengan mata berbinar. Aku mengangguk sambil tersenyum. Tentu, sayang, ibu akan duduk di bangku paling depan. Dalam hati aku merasa damai. Aku pernah ditinggalkan sendirian di ruang bersalin, menangis dalam kesepian. Tapi kini, anak yang dulu disebut
kecelakaan, justru menjadi pusat semesta hidupku. Perusahaan propertiku semakin maju. Proyek demi proyek berjalan lancar, kepercayaan masyarakat meningkat, dan media sering menulis tentang kesuksesanku sebagai perempuan tangguh yang membangun bisnis dari nol. Suatu ketika, aku diundang untuk memberikan seminar tentang wirausaha di sebuah universitas ternama. Di hadapan ratusan mahasiswa, aku bercerita tentang perjalanan hidupku. Aku pernah jatuh, pernah dikhianati, bahkan pernah ditinggalkan saat melahirkan. Tapi justru dari luka itu, aku menemukan kekuatan. Ingatlah, jangan biarkan siapapun meremehkan kalian. Karena hanya diri kalian sendiri yang tahu seberapa besar potensi yang ada di dalam hati. Tepuk tangan bergemuruh. Aku tersenyum, merasa bahwa kisah pahitku tidak sia-sia. Ia telah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Namun, takdir seolah ingin menunjukkan keadilannya dengan caranya sendiri. Dari beberapa orang, aku mendengar kabar bahwa mantan suamiku kini bekerja serabutan. Gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara perempuan itu, yang dulu dengan bangga menertawakanku, sering terlihat berjualan kecil-kecilan di pinggir jalan. Mereka tidak lagi tinggal di rumah megah, melainkan di kamar sewa sempit di belakang pasar. Ada bagian dari diriku yang ingin merasa kasihan. Tapi setiap kali aku teringat malam-malam penuh luka, aku hanya bisa berkata dalam hati, itulah balasan yang setimpal. Suatu sore, aku pergi ke pasar tradisional bersama anakku. Aku ingin membeli beberapa bahan segar untuk masak makan malam. Saat berjalan di lorong sempit pasar, tiba-tiba mataku tertuju pada sosok yang familiar. Perempuan itu, mantan pelakor, sedang duduk di tikar lusuh, menjual sayur mayur dengan wajah lelah. Bajunya kusut, riasannya luntur, jauh dari citra glamor yang dulu selalu ia tonjolkan. Ia menoleh, dan mata kami bertemu. Sekejap wajahnya pucat pasi. Tangannya bergetar saat merapikan dagangannya. Aku tidak berkata apa-apa, hanya berjalan melewatinya dengan kepala tegak. Anakku sempat bertanya, "Bu, kenapa ibu itu menatap kita terus?" Aku hanya tersenyum. Mungkin dia sedang mengingat sesuatu, Nak. Di dalam hati, aku tahu perempuan itu sedang tercekik oleh karma. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar lain. Mantan suamiku jatuh sakit. Karena tidak punya cukup uang, ia hanya bisa berobat seadanya. Ada seseorang yang datang padaku, mengabarkan kondisinya dan berharap aku mau membantu. Aku merenung lama. Dulu, pria itu tidak segan-segan berkata bahwa anakku hanyalah sebuah kesalahan. Dulu, ia meninggalkanku tanpa sedikit pun rasa tanggung jawab. Kini, ketika ia terpuruk, apakah aku harus menolongnya? Aku menatap anakku yang sedang belajar di meja makan. Aku teringat semua air mata yang pernah kuteteskan. Dan aku tahu jawabannya, tidak. Aku tidak akan membalas dengan kebencian, tapi aku juga tidak punya kewajiban untuk menolong seseorang yang pernah menghancurkan hidupku. Biarlah ia menanggung akibat dari pilihannya sendiri. Hari-hari terus berjalan. Aku semakin menikmati peran sebagai ibu sekaligus pengusaha. Anakku tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan penuh kasih. Suatu malam, saat kami duduk di ruang keluarga, ia menatapku dengan serius. "Bu, aku tahu ibu sudah melalui banyak hal. Aku berjanji, suatu hari nanti aku akan membahagiakan ibu lebih dari ini." Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku memeluknya erat. "Kamu sudah menjadi kebahagiaan terbesar ibu sejak kamu lahir. Jangan pernah merasa tidak diinginkan, Nak. Kamu adalah alasan ibu bisa kuat sampai sekarang." Ia tersenyum, lalu tertidur di pangkuanku. Aku mengusap rambutnya dengan lembut. Di saat itu aku sadar, aku tidak membutuhkan apapun lagi. Tidak perlu balas dendam lebih jauh, tidak perlu pengakuan dari siapapun. Cukup kebahagiaan sederhana bersama anakku. Beberapa tahun kemudian, saat aku menghadiri sebuah acara amal di kota, aku kembali melihat mantan suami dan pelakor. Mereka duduk di pojok, wajah mereka tirus, tubuh mereka kurus. Aku hanya menatap dari kejauhan. Mereka juga melihatku, tapi tidak berani mendekat. Ada rasa malu yang jelas terpancar dari sorot mata mereka. Aku tidak merasa ingin merendahkan atau menertawakan mereka lagi. Tidak ada gunanya. Hidup sudah memberikan balasan yang jauh lebih adil daripada apapun yang bisa kulakukan.
Aku hanya berbalik, menggandeng anakku, dan melangkah pergi. Malam itu, aku berdiri di balkon rumah baruku yang megah, memandang bintang di langit. Aku mengingat semua perjalanan panjang, dari kesepian di ruang bersalin, hinaan, tangisan, kerja keras, hingga berdiri di puncak kesuksesan. Aku menghela napas panjang. Tuhan, terima kasih. Engkau telah mengganti semua air mataku dengan kebahagiaan yang berlipat. Di kamar, anakku sudah tertidur pulas. Aku menyusulnya, membaringkan diri di sampingnya. Aku tahu, hidup ini belum berakhir. Masih banyak jalan yang harus kutempuh. Tapi satu hal pasti, aku sudah bebas dari masa lalu. Dan aku berjanji, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merendahkan aku atau anakku. Karena kami berdua, ibu dan anak, sudah terbukti lebih kuat daripada badai apapun. Malam itu, aku duduk sendirian di balkon rumahku yang menghadap ke taman. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga melati yang baru saja bermekaran. Di langit, bintang-bintang berkelip seperti ingin ikut merayakan kehidupanku yang kini jauh berbeda dari dulu. Aku menatap ke langit sambil tersenyum getir. Ada rasa lega, ada rasa bahagia, tapi juga ada sedikit luka yang tidak akan pernah benar-benar hilang. Luka itu tidak lagi menyakitkan, namun ia akan selalu menjadi pengingat tentang siapa aku, dari mana aku berasal, dan bagaimana aku bisa berdiri setegar hari ini. Aku masih ingat jelas bagaimana dulu aku terbaring di ruang bersalin sendirian. Tidak ada tangan yang menggenggamku, tidak ada suara suami yang menyemangati, hanya tangisan bayi yang baru lahir dan air mataku sendiri yang menetes tanpa henti. Hari itu, dunia seolah runtuh. Aku merasa tidak berharga, merasa dibuang, merasa tidak diinginkan. Bahkan ketika aku menelpon suamiku dengan harapan sekecil apapun, jawaban yang kudapat justru meremukkan hatiku lebih dalam. Anak itu hanya sebuah kecelakaan, katanya. Kata-kata itu terus terngiang di telingaku selama bertahun-tahun. Namun, sekarang aku tahu, anak yang ia sebut kecelakaan, itu justru adalah hadiah terindah dari Tuhan. Dialah cahaya dalam hidupku. Dialah alasan aku bangkit, alasan aku bertahan, alasan aku bekerja keras tanpa kenal lelah. Tanpa dia, mungkin aku sudah menyerah. Dulu, aku pernah bertanya-tanya, kenapa aku yang harus mengalami semua ini? Kenapa aku yang harus dikhianati? Namun seiring waktu, aku mengerti. Tuhan tidak pernah memberi cobaan di luar batas kemampuan hamba-Nya. Luka itu ternyata bukan untuk menghancurkanku, melainkan untuk membentukku. Jika aku tidak pernah dikhianati, mungkin aku tidak akan pernah menemukan kekuatan dalam diriku. Jika aku tidak pernah ditinggalkan, mungkin aku tidak akan pernah belajar untuk mandiri. Dan jika aku tidak pernah dihina, mungkin aku tidak akan pernah berjuang sekuat ini untuk membuktikan bahwa aku mampu. Rasa sakit adalah guru yang keras, tapi juga guru yang paling jujur. Dari rasa sakit itulah lahir keberanian, lahir tekad, lahir diriku yang baru. Aku tidak pernah menduga bahwa suatu hari aku akan melihat mantan suami dan perempuan itu dalam keadaan yang begitu terpuruk. Dahulu, mereka menertawakanku. Mereka percaya bahwa aku akan mati dalam kemiskinan, tersungkur bersama anakku, tidak punya daya apa-apa. Tapi justru mereka yang kini hidup dalam kesulitan. Rumah mewah yang dulu mereka banggakan ternyata hanya berdiri di atas tanah pemerintah dan kini sudah rata dengan tanah. Mereka bahkan sempat mencoba membeli rumah dariku. Ironis sekali, bukan? Aku tidak perlu melakukan apa-apa untuk membalas dendam. Kehidupan sendiri yang memberi mereka balasan. Aku hanya fokus pada diriku, pada anakku, pada mimpiku. Dan hasilnya, aku menang. Bukan karena aku lebih pintar, bukan karena aku lebih beruntung, tapi karena aku tidak menyerah. Kini, aku menjalani hari-hari dengan damai. Aku tidak butuh pengakuan dari siapapun, tidak butuh pembuktian pada orang yang pernah meremehkanku. Bahagiaku sederhana, melihat anakku tumbuh sehat, pintar, dan penuh kasih. Mendengar tawanya yang riang, merasakan pelukannya yang hangat, mendengar ia memanggilku, Ibu, dengan penuh cinta, semua itu lebih berharga daripada harta apapun. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari balas dendam, tidak datang dari kekuasaan, bahkan tidak selalu datang dari kekayaan.
Kebahagiaan sejati datang ketika kita berdamai dengan masa lalu, mencintai diri sendiri, dan mensyukuri setiap detik kehidupan yang ada di depan mata. Suatu malam, aku menulis sebuah surat untuk anakku. Surat itu kusimpan baik-baik, dan suatu hari akan kuberikan kepadanya ketika ia sudah dewasa. Nak, dulu keberadaanmu pernah dianggap sebuah kesalahan. Tapi bagi ibu, sejak pertama kali kamu menangis di pelukan ibu, kamu adalah anugerah terindah. Jangan pernah ragu tentang siapa dirimu. Kamu lahir bukan untuk menjadi beban, tapi untuk menjadi cahaya. Jika suatu hari kamu merasa lelah, ingatlah bahwa kamu adalah alasan ibu mampu berdiri setegar hari ini. Kamu adalah kebanggaan terbesar ibu. Surat itu kututup dengan air mata haru. Karena memang benar, tidak ada cinta yang lebih murni daripada cinta seorang ibu pada anaknya. Kini, ketika aku menatap kembali perjalanan panjang yang telah kulalui, aku tidak lagi merasa marah. Aku tidak lagi merasa ingin membalas. Semua sudah berlalu, dan aku sudah menang dengan caraku sendiri. Mantan suami dan pelakor itu bukan lagi bagian dari hidupku. Mereka hanyalah bab kelam yang membawaku menuju cahaya. Dan aku memilih untuk menutup bab itu, membiarkannya menjadi masa lalu yang tidak perlu kuungkit lagi. Hidupku kini adalah tentang masa depan, tentang anakku, tentang mimpi-mimpi yang ingin kucapai, tentang cinta yang masih mungkin datang suatu hari nanti. Aku berdiri, menatap bintang di langit malam, lalu tersenyum. Terima kasih, Tuhan. Karena Engkau, aku tidak hancur. Karena Engkau, aku bisa berubah. Dan karena Engkau, aku bisa tertawa pada akhirnya. Dan malam itu, aku benar-benar merasa bebas.